أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan begitu cepat berlalu. Betapa indah kenangan kita berada dalam bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita berpuasa, rasanya baru kemarin kita melaksanakan salat sunnah tarawih, menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi kalau kita diminta untuk kembali di hari yang kemarin, maka hari tidak bisa kembali. Akan tetapi insya-Allah Ramadan tahun depan akan datang lagi. Akan tetapi permasalahannya, apakah umur kita sampai pada tahun yang akan datang? Inilah yang menjadi pertanyaan. Semua boleh bergembira di bulan suci Ramadan. Orang yang tidak berpuasa boleh bergembira. Orang yang tidak solat tarawih boleh bergembira. Orang yang tidak menghatamkan Al-Quran boleh bergembira. Akan tetapi kegembiraan mereka tidaklah berarti melainkan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh ketika melaksanakan bulan suci Ramadan, setelah bersusah payah, bersungguh-sungguh, berkucuran air mata memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan ngantuknya, mengorbankan letihnya, mengorbankan rasa laparnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih nikmat. Maka mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini memberikan kita banyak pelajaran. Yang pertama,
Puasa Ramadan telah menyadarkan kita tidak bisa bersembunyi dan tak ada yang bisa sembunyikan sama sekali apa yang kita lakukan. Kita benar-benar sadar, maka saat berpuasa, meski di tempat yang sangat sepi, walaupun sendirian, kita tidak mungkin minum air walaupun hanya setetes air. Begitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahkan berhenti sebelum azan subuh untuk makan. Bahkan kita tidak berani makan walaupun maghrib tinggal 1 menit lagi, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Sungguh luar biasa. Puasa telah menyadarkan kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita hingga pada tingkat sekecil-kecilnya. Inilah derajat ihsan. Dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihat kita. Dan walaupun Allah tidak melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Dimanapun tempat yang tersembunyi pun tidak diketahui oleh banyak orang, ketahuilah alam ya'lam bi annallaha yara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Betapa indahnya apabila semua pejabat, pegawai negeri dan para pengusaha tak ada yang korupsi, karena sadar berapapun uang yang diambil, berapapun uang yang dikorupsi, Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Bukan karena ada pengawasan jaksa, bukan karena KPK, bukan karena takut di sidang, akan tapi takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nilai inilah yang mesti kita ambil daripada berpuasa, bahwasannya dimanapun kita berpijak di muka bumi ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Kezaliman yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan kepada orang yang kita zalimi, ketahuilah setiap kezaliman pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah lalai, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita disadarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali puasa telah membuat kita sadar akan arti pentingnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya nikmat kita ketika orang-orang yang telah letih menahan lapar, menahan haus, melawan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya ketika meneguk air putih, walaupun hanya air putih. Begitulah nikmatnya orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disadarkan bahwa tanpa rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, betapa susahnya hidup ini saat berpuasa. Alhamdulillah, saat berbuka tersedia air, makanan, sehingga terasa nikmat puasa kita. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu banyak nikmat dan manusialah juga yang paling banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kesempatan masuk bulan suci Ramadan, tidak mau puasa. Dikasih kesempatan masuk bulan suci Ramadan, tidak melaksanakan tarawih. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menghatamkan Al-Quran, tidak bersedekah dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang sedikit. Sahabat bertanya, siapakah hamba yang sedikit? Maka sahabat Umar bin Khattab berkata, afalam, dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Begitu sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur dengan sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih pandai bersyukur atas nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan nikmat yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan ditambahkan nikmatnya. Begitu nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita. Akan tetapi ketahuilah kalau kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan kesyukuran kita kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar melakukan kewajiban, baru setelah itu menerima hak kita. Banyak orang yang tak pandai menuntut hak, tapi tak pandai menunaikan kewajiban. Banyak orang yang pandai menuntut haknya, tapi tidak pandai melaksanakan kewajibannya. Maka jadikanlah akhirnya hak itu tak pernah didapatkan. Karena tak logis seorang mendapatkan hak padahal kewajiban tidak ditunaikan. Orang yang sukses adalah orang yang mau dengan baik melaksanakan kewajiban, baru setelah itu mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa benar-benar menyadarkan kita semua akan adanya hukum hak dan kewajiban ini. Kita menjalankan puasa kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan puasa, lalu kita dapatkan hak untuk berbuka. Kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala selama kita berpuasa, dan kita diberikan hak untuk dikabulkan doa kita, dan kita berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kita berpuasa dulu baru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menuntut haknya akan tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Bukankah kita selalu baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa didepankan ibadah baru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita selalu minta tolong kepada Allah, tapi salat tidak mau. Kita selalu minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang salah. Kitalah yang tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terlalu banyak kita menuntut hak-hak kita, sedangkan kewajiban kita tidak kita tunaikan. Malulah kita minta kepada Allah, sedangkan sujud saja tidak mau. Malulah kita kepada Allah, sedangkan membaca Quran saja tidak mau. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menangis akan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin jamaah, salat Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenali Allah Subhanahu wa taala di masa renggang kita. Kita terkadang selalu kembali kepada Allah di masa sulit kita. Di masa senang kita, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah." Ingatlah kepada Allah saat senang, niscaya Allah ingat kepadamu pada saat susah. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan suci Ramadan disadarkan indahnya kebersamaan. Begitu sulit kalau kita salat tarawih sendiri, akan tetapi terasa ringan kalau kita melaksanakan secara berjamaah. Begitu sulit puasa kalau kita laksanakan sendiri. Kita lihat setelah Ramadan berapa banyak orang yang puasa Senin Kamis. Begitu nikmat indahnya kebersamaan. Kita sama-sama berpuasa di bulan suci Ramadan, rasanya nikmat, rasa letih hilang. Itulah nikmat kebersamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan membuktikan bahwa kebersamaan berjamaah adalah penuh berkah dan menjadikan sesuatu yang berat menjadi sangat ringan. Jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan hendaknya segera menyadarkan kita untuk berjamaah secara benar, berjamaah atas dasar iman, berjamaah atas berdasarkan Islam, bukan berjamaah atas dasar organisasi, partai, suku dan bangsa. Lihat kita salat berjamaah tidak melihat suku, tidak melihat organisasi dan sebagainya, karena semua punya satu tujuan,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka bersatu padulah. Janganlah kita bercerai-berai. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kita disatukan atas Islam. Janganlah melihat partai, janganlah melihat organisasi, janganlah melihat ras dan sebagainya, tapi ingat kita menyembah Allah yang satu, menyembah Allah yang esa. Bersatulah dalam keislaman, bersatulah dalam keimanan. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga menyadarkan kita bahawa jiwa ini adalah yang terpenting. Ruh inilah yang tetap ada dan kekal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kamu dan juga tidak melihat kepada rupa-rupa kamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu, Allah melihat kepada amalmu. Maka berapa rugi orang-orang yang hanya sibuk memikirkan jasadnya, akan tetapi lupa hatinya, lupa ruhnya untuk diisi. Selalu mengisi jasmaninya, tapi rohaninya tidak diisi. Tidak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa hakikat diri kita adalah jiwa bukan tubuh. Puasa menyadarkan kita bahwa tubuh ini hanyalah rangka atau rumah belaka. Hakikat manusia adalah jiwanya. Cepat atau lambat tubuh ini pasti akan kita tinggalkan. Dan kalau sudah kita tinggalkan, maka tak berarti dan tak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disadarkan bahwa kesulitan membawa kemudahan, perjuangan membawa kemenangan, puasa mendatangkan hari raya. Inilah kaidah penting yang harus kita camkan dalam diri kita. Siapa saja yang ingin sukses tak mungkin tak menghadapi kesulitan. Tak ada orang yang sukses tanpa perjuangan. Siapa yang hanya berpangku tangan, maka cukuplah udara hampa yang didapatkan. Puasa mengajarkan kita semua, tak mungkin kita merasakan kenikmatan berbuka dari hari raya kecuali telah berpuasa dengan sebaik-baiknya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada Ramadan, daripada puasa. Maka nilai daripada puasa kita akan dilihat setelah selesai bulan puasa ini. Maka nilai puasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kelihatan bahwasanya kita bertakwa kepada Allah. Nilai dari puasa Ramadan kita, ibadah kita Ramadan, dilihat nanti setelah Ramadan. Jangan-jangan hari pertama sudah tidak lagi ke masjid. Jangan-jangan sudah lupa lagi dengan Qur'annya, lupa lagi dengan sedekahnya. Maka inilah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyembah Allah, kita tidak menyembah Ramadan, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua bulan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.